akan bawain dongeng seputar inflasi. Ada yang tahu gak apa itu inflasi? Nah, jadi inflasi itu adalah keadaan ketika harga barang-barang mengalami kenaikan secara umum. Agar lebih mudah dipahami, aku akan menjelaskannya lebih lanjut di dalam dongeng. Kalau gitu, yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah hutan pinus yang rimbun, hiduplah seekor beruang bernama Paman Bena. Ia dikenal sebagai satu-satunya pembuat madu emas yang sangat lezat dan menghangatkan tubuh di musim hujan. Suatu hari, entah karena panik atau lapar, penduduk hutan tiba-tiba menjadi sangat rakus. Si kelinci yang biasanya hanya membutuhkan setoples madu sebulan mendadak memborong 5 toples. Si rusa dan si tupai pun ikut-ikutan menimbun madu di sarangnya. Semua hewan berebut ingin membeli. Paman Bena kewalahan, stok madunya menipis. Karena merasa barangnya sangat dicari, Paman Bena berpikir, wah, kalau aku naikkan harganya 3 kali lipat pun, mereka pasti akan tetap membelinya. Dan benar saja, harga madu emas kini melambung tak masuk akal. Hewan-hewan kecil yang hanya memiliki sedikit uang koin mulai menangis karena mereka tak sanggup lagi membeli madu emas. Hutan pinus sedang dilanda demam harga. Melihat kekacauan itu, kakek burung hantu yang bijaksana terbang turun dari dahan tertingginya. Cucuku semua, seru kakek dengan suaranya yang serak namun berwibawa. Demam harga ini terjadi karena kalian saling sikut keserakahan. Obatnya hanyalah satu, berhematlah. Kemudian kakek burung hantu memberikan satu mantra ajaib untuk warga hutan. Belilah apa yang kalian butuh, lepaskan apa yang kalian mau. Esok harinya keajaiban terjadi. Si kelinci kembali hanya membeli setoples madu. Si tupai tidak lagi menimbun. Si rusa hanya membeli untuk kebutuhan minum teh sorenya saja. Karena tidak ada lagi yang berebut, kendi-kendi madu di toko Paman Bena mulai menumpuk karena tak terjual. Kini giliran Paman Bena yang panik. Waduh, maduku tidak laku lagi. Aku harus menurunkan harganya seperti semula agar mereka mau berbelanja padaku lagi. Dan harga madu kembali seperti semula. Belanja hemat warga hutan berhasil menurunkan demam harga. Namun si tupai tiba-tiba punya ide yang kelewatan. Teman-teman, gimana kalau kita berhenti membeli madu sama sekali? Biar Paman Bena membanting harga sampai jadi gratis. Semua hewan setuju dan mau jajan berbulan-bulan. Tapi apa yang terjadi? Bukannya untung, hutan pinus justru dilanda kesedihan. Toko Paman Bena bangkrut. Ia tidak bisa membayar para lebah pekerja pembuat madu. Para lebah kehilangan pekerjaan, kelaparan, dan tidak bisa membeli serbuk sari dari kebun bunga milik warga. Roda kehidupan hutan pinus macet total. Hutan menjadi dingin dan lesu. Kakek burung hantu kembali mengumpulkan warga hutan yang sedang menggigil kedinginan. Kalian lupa satu hal penting, cucuku, tegur kakek burung hantu lembut. Berhemat itu seperti menyiramkan air pada api yang membara di dalam kegelapan. Tapi jika kalian menyiramkan terlalu banyak air, maka apinya akan padam dan kita semua akan kedinginan di dalam kegelapan. Semenjak hari itu, warga hutan pinus belajar satu hal yang sangat penting, bahwa keserakahan akan membakar seisi hutan dengan harga yang mencekik. Namun kekikiran yang berlebihan akan mematikan kehidupan sesama. Keseimbangan berbelanja sesuai kebutuhan adalah kunci dari kemakmuran bersama. Nah, jadi tadi adalah contoh bagaimana inflasi bisa terjadi. Semoga dari cerita tadi adik-adik jadi lebih paham ya tentang apa sih itu inflasi. Cukup sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa. Dari ekstrakurikuler literasi puisi.
Pak, masih ada penampilan berikutnya? Ekstrakurikuler, oh bahasa Inggris. Itu pembimbingnya siapa bahasa Inggris? Bukan aku yang tentunya ya. Bukan. Kalau aku mah sudah melebihi ya. Oh, gampang. Ya, itu apa artinya? Apa artinya tadi? Yes atau no? Apa artinya? Oh, oh ya atau tidak? Oh, itu artinya. Inilah penampilan dari ekstrakurikuler bahasa Inggris.
I'm so sorry. Hey everyone, the new house was like that. The radio does the good. Now we are with you again. Tepuk tangan kelas 7 buat aku karena sudah mencintai aku selamanya. Ya. Jadi masih ada yang mau tampil berikutnya? Masih banyak Pak Iman ya. Setelah ini kita akan lihat nih Penampilan dari pasukan pengibar bendera Paskibra SMP Negeri 3 Kuningan. Inilah penampilan dari ekstrakurikuler Paskibra SMP Negeri 3 Kuningan. Paskibra Satria Muda yang dikasih namanya itu adalah Iya, kasih tepuk tangan buat semuanya dari penampilan Paskibra SMP Negeri 3 Kuningan. 33 melaburkan seluruh tekad menjadi satu nama. Harga diri. Iya, asik. Tahun 37 Robi pertama berarti diri lah. Lalu era klasik 90-an kepertahananmu sampai jumpa dong. Generasi legendaris memaju rock profesional yang pertama membawa nama Bandung pesat tinggi. Bagaimana?
waktu bergulir. Namun taring gajahmu tidak pernah tumpul. Ketika lautan biru stadion megah kembali berkumpul dari keajaiban Palembang hingga Durmati Baru ke kokoh di puncak kompetisi domestik tak tertembak peluru. Kini tetaplah lambang Jeddah yang bersinar dan gerang 5 bintang emas berjajar rapi, bukti darah para pemenang. Selesai. Siap. Dan 4 langkah kiri. Dalam. Tendang kanan. Left. Tegak. Left. Bubar. Jalan. Tiga langkah depan. Jalan. Maju. Jalan. Ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yakunun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjumun. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal atqa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Gilang Ilyas Ramadan dari kelas 9E.
Di sini aku menjabat sebagai Pratama Putra. Perkenalkan, nama aku Ashila Khoirunisa dari kelas 9G. Di sini aku menjabat sebagai Pratama Putri. Ada yang tahu nggak apa itu Pratama? Jadi Pratama itu adalah pemimpin regu utama. Kalian tahu nggak apa bedanya Pratama Putra dan Pratama Putri? Pratama Putra itu pemimpin regu putra. Kalau Pratama Putri itu pemimpin regu putri. Kalian pasti banyak yang mikir di sini kalau pramuka itu kegiatannya gitu-gitu aja. Padahal enggak loh. Pramuka itu banyak kegiatan serunya, kayak camping, lintas alam, dan hal menarik lainnya. Kalian tahu gak apa itu nomor gudeg? Jadi nomor gudeg itu adalah nomor gugus depan. Pasti di setiap sekolah mempunyai nomor gudegnya masing-masing. Kalian tahu gak nomor gudeg SMP Negeri 3 Kuningan itu berapa? Jadi nomor gudeg SMP Negeri 3 Kuningan itu dibagi menjadi dua. Ada nomor gudeg putra dan ada nomor gudeg putri. Apa bedanya sih? Kalau nomor gudeg putra itu diakhiri dengan angka ganjil, sedangkan nomor gudeg putri itu diakhiri dengan angka genap. Contohnya ada di baju yang sedang kita pakai. Kalau nomor gudeg putri itu 09034. Dan untuk putra 09033. Di sini juga aku mau sekalian promosi ini Eskul dan Penggalang atau bisa disebut dengan DP. Buat kalian yang minat dengan eskul ini bisa hubungi aku atau enggak Ashila. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Kuningan. Ya. Jadi setelah dari kamar duduk ke pembina, kemudian ada pratama-pratami dan ada nanti kepengurusan yang lain. Ya. Sang pramuka itu kalau tingkat SD namanya apa? Ada yang tahu? Siaga, ya betul. Siaga. Kemudian ke tingkat SMP apa? Penggalang, ya. Setelah penggalang naik ke tingkat SMA atau SMK apa namanya? Penegak. Kemudian nanti ada perkuliahan juga ada pramuka terus namanya apa? Pandega, ya. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026, kita dapat berkumpul dalam acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Kuningan tahun ajaran 2026-2027. Laporan berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2026-2027. Dengan ini selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Kuningan sebagai berikut. Latar belakang bahwa dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah diperlukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. B. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Peserta didik baru yang berjumlah 319 orang pada saat pembukaan sampai hari ini teridentifikasi 3 siswa tidak mengikuti MPLS dan profil pelajar Pancasila. 6 anak Indonesia hebat, pengenalan potensi diri, unjuk minat dan bakat,
dan numerasi, sosialisasi kurikulum wacana guru cermat. Berikan tepuk tangan untuk panitia dan Bapak Ibu. Yang kedua, berikan terima kasih kepada anak-anakku semua sebanyak 316 orang yang tetap setia untuk mengikuti MPLS tahun ajaran 2020. Terima kasih ini diiringi dengan sebuah harapan. Mudah-mudahan kalian selama 3 tahun nanti di SMP Negeri 3 Kuningan memiliki sesi self-esteem and self-image, harga diri dan citra diri. Jaga nama baik SMP Negeri 3 Kuningan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa afiniya wa yukabi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Siapa kita? Ketika sebelah. PLS 2026-2027 sukses! Selama MPLS, teman-temannya baik, ramah, asik. Menyenangkan gara-gara kakak-kakaknya ramah-ramah sama gurunya ramah-ramah. Seru, banyak kegiatan biar gak bosan. Tempatnya bersih dan nyaman. MPLS Dispentika sangat seru dan menyenangkan.